ya menyebabkan saya senang di menyapu jalan, menganggap bersyukur bisa bermanfaat untuk orang banyak. Alhamdulillah sampai sekarang panti asuhan yang saya bina itu 2018 mendapat akreditasi B terbaik di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan Orkes by Kabar Kota Sulsel. Bersama saya tentunya Usmar Orkes seperti itu ya. Oke, dan tentu saja untuk edisi kali ini kita akan membahas atau narsum saya kali ini dari bisa dibilang adalah seorang pekerja keras seperti itu. Karena kita berpikir bahwa setiap orang itu tidak bisa mengetahui masa depannya seperti apa nantinya ya. Nah, itulah kita akan mengetahui bagaimana kehidupan seorang ibu atau biasa dipanggil dengan Bunda Nurlia atau Bunda Lia seperti itu. Beliau adalah seorang tukang sapu jalanan sejak tahun 2009 yang lalu dan hingga saat ini masih bekerja sebagai tukang sapu jalanan di Kota Makassar. Saya langsung menyapa beliau, ada Bunda Lia. Halo, apa kabar Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bunda ya. Waduh, ini segar saya lihat Bunda ya. Habis dari kerja tadi ya Bunda ya? Iya, tadi pagi. Nah, oke Bunda, tadi saya sudah jelaskan tadi Bunda tentang kehidupan ataupun pekerjaan atau rutinitas dari Bunda Lia yang hingga saat ini masih setia menjadi seorang pekerja, bisa dibilang pekerja keras seperti itu Bu ya Bunda ya, begitu ya. Dari pagi mungkin hingga menjelang siang seperti itu. Tapi kita akan cerita-cerita itu situ Bunda ya. Nah, Bunda, sudah berapa lama sih menjadi seorang tukang sapu Bunda jalanan di Kota Makassar ini? Sejak 2009 sampai sekarang dan alhamdulillah saya itu sudah di SK kontrakan sejak 2013 sampai sekarang. Jadi sejak 2009 itu Bunda sudah bekerja ya di ini di pemerintahan atau di mana Bunda, swasta? Di pemerintahan. Oh, pemerintah Kota Makassar, begitu ya. Oke. Nah, kalau Bunda Lia sendiri bekerja sebagai tukang sapu, seperti apa sih suka dukanya Bunda? Kita mau dengar ini. Iya, kalau suka dukanya waktu pertama masuk karena belum memakai baju dinas, sering mendapatkan teguran dari masyarakat. Tapi setelah kita dilengkapi dengan atribut baju dinas, alhamdulillah kita di jalan itu aman dan nyaman dan agak disegani dengan masyarakat. Begitu, sejak memakai pakaian seperti ini. Iya. Begitu. Tapi memang pakaian seperti ini Bunda ya untuk untuk bekerja sehari-hari. Iya. Begitu. Iya, memakai lengkap dengan rompi ya. Rompi dengan baju, ada juga baju seragamnya. Jaket. Iya. Yang pakai celana panjang begitu ya. Celana panjang. Lengkap dengan sapunya begitu Bunda ya. Oke. Itu Bunda di mana sih tempatnya Bunda? Di area kerjanya begitu? Area kerja saya itu di Jalan Tamangaparaya, tepatnya di TPA. Bintang 5 ke Poros SMP 17. SMP 17 yang di Antang begitu. Iya, sekarang. Sampai sekarang begitu ya. Nah, ini kan Bunda Lia kerja di pemerintahan begitu kan, di dalam naungan Dinas Kebersihan begitu ya Bunda, Kota Makassar. Iya. Begitu. Bagaimana hubungan Bunda Lia dengan pimpinan mungkin atau bosnya mungkin Bunda? Iya, alhamdulillah baik. Baik. Ya, berjalan dengan baik karena kita di penyapuan itu ada grup. Jadi kita melihat di grup itu apa-apa yang kita lakukan hari ini atau besok. Gitu ya Bunda ya. Oke. Jadi dalam hal ini bahwa hubungan Bunda Lia dengan teman-teman juga dengan rekan-rekan kerja seperti itu cukup baik begitu ya. Alhamdulillah. Saling mensupport begitu Bunda ya. Mensupport. Begitu ya. Oke. Nah,
bagaimana hubungan dengan orang-orang sekitar Bunda ketika mungkin lagi bekerja di menyapu jalanan begitu? Ada tidak perlakuan yang kurang baik atau mungkin ada yang aneh begitu Bunda sejak Bunda bekerja sebagai tukang sapu jalanan begitu Bunda? Kalau awalnya ada suka dukanya, tetapi setelah Bisa boleh diceritakan Bunda iya, ya? waktu pertama saya di penyapuan itu kebetulan Iya. di 2009 yang beberapa tahun yang lalu saya menyapu di Kelurahan Tamangapa sendiri. Jadi saya menyapu dari jalan ke TPA sampai ke batas ke SMA Negeri 10, SMA Negeri 10 ke TPA lagi sampai pulang ke rumah. Tapi alhamdulillah sekarang sejak 2014 kita sudah banyak yang masuk jadi tukang sapu, sudah banyak yang minat jadi tukang sapu. Akhirnya saya punya wilayah tinggal di SMP 17 masuk dengan sampai di TPA. Gitu ya. Iya. Jadi situ setiap hari begitu ya? Setiap hari. Hari Minggu juga? Setiap hari, Pak. Pokoknya setiap hari Minggu? Setiap hari ya? Iya. Selama satu minggu itu ya? Iya. Mulai dari pagi? Mulai dari kalau saya sendiri dikasih sampai jam 5.30 sampai jam 7.30. Itu berapa jam itu? 2 jam ya? 2 jam. Kalau Bunda Lia merasa capek tidak bekerja sebagai tukang sapu jalanan? Iya, alhamdulillah capek Pak. Tapi kalau itu yang digeluti terus dan penuh keikhlasan, saya menganggap bahwa capek itu penuh berkah. Begitu ya. Jadi berkah apapun yang kita lakukan itu kalau kita ikhlas Bunda ya. Iya. Dan apa istilahnya itu senang begitu, nyaman, itu akan menjadi menjadi senang begitu ya Bunda ya. Kalau pekerjaan dicintai, insya Allah walaupun berat itu akan menjadi ringan. Gitu ya Bunda ya. Oke, aduh, luar biasa Bunda ini ya. Bunda ini sudah berapa anak sih Bunda? 3. 3. Suami masih ada? Sudah almarhum. Sudah 20 tahun lebih. Oh, berarti Bunda bekerja pada saat suami Bunda sudah tidak ada? Iya. Begitu ya Bunda ya. Oke, akhirnya Bunda memilih untuk menjadi seorang tukang sapu jalanan. Iya. Kenapa Bunda memilih sebagai tukang sapu jalanan? Apakah memang pada saat itu memang Bunda lagi tidak tahu harus kemana lagi Bunda? Iya, pada saat itu saya terdesak karena membesarkan anak 3. Iya. Saya tidak punya pekerjaan kecuali guru mengaji. Dan pada saat itu juga saya selaku guru mengaji di tempat yang orang-orang yang kurang mampu. Sehingga saya memutuskan untuk pulang kampung. Izin sama Pak Lurah, salah satu Bapak Lurah pada waktu itu di Kelurahan Tamangapa, melarang saya untuk pulang dan meminta saya untuk jadi tukang sapu. Dan alhamdulillah saya diterima di Kecamatan Manggala, Pak. Begitu. Hingga saat ini Bunda ya. Hingga saat ini. Itu yang menyebabkan sehingga Bunda tidak jadi pulang kampung karena siapa tadi Pak Lurah ya? Iya. Pak Lurah melarang Bunda pulang dan jangan dulu di sini saja Bunda ya untuk bekerja seperti itu untuk sama-sama untuk itu Bunda ya. Oke. Sebenarnya berapa gaji atau salary dari awal hingga saat ini Bunda? Maksudnya mungkin itu cukup tidak untuk mencukupi kehidupan Bunda sebagai single parent gitu? Pada saat itu saya digaji 700.000. Kalau untuk cukup, ya semua disyukuri alhamdulillah. Tapi pada saat itu juga Pak saya jadi pemulung. Begitu. Iya, menyapu sambil memulung. Memulung. Jadi itu memulungnya setelah menyapu begitu jalanan begitu. Sambil menyapu, sambil pungut sampah, saya ambil plastiknya, sampahnya saya buang di tempat sampah. Baru akhirnya sampah-sampah itu yang bisa dijadikan sebagai sampah yang berguna begitu dikumpulkan Bunda ya.
Iya. Itu dijual atau di mana, Bu? Dijual. Dijual langsung ke tempat Enggak, Pak. Dijual ke pengumpul. pengumpul begitu. Iya, pada saat itu. Itu berapa setiap hari Bunda Lia ketika menjual sampah? Pada waktu itu saya enggak jual langsung. Dikumpul sampai 2 minggu baru dijual. Itu berapa biasanya Bunda Lia dapat dalam penjualan? Iya, alhamdulillah kadang dapat 150, kadang dapat 200. Gitu 200.000 ya. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Bunda Lia ini apa senang di menjadi tukang sapu jalanan. Apa sih yang menyebabkan Bunda Lia sehingga tetap bertahan begitu, Bunda? Ya, menyebabkan saya senang di menyapu jalan, menganggap bersyukur, bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan ada yang saya lihat membuang sampah di jalan itu sebagian dari iman. Gitu. Dan bisa saya sampai seperti ini karena saya menyapu jalan. Di tempat saya menyapu, bersikir, berselawat, sehingga sering ada bisikan-bisikan di telinga saya bahwa yatim, sehingga saya membangun panti asuhan. Begitu. Oh, jadi pada saat Bunda Lia bekerja sebagai tukang sapu jalanan, itu ada bisikan-bisikan bahwa Bunda Lia tetap sabar begitu, tetap sabar, dan ada bisikan yatim begitu. Yatim begitu. Dan itu menyebabkan sehingga Bunda Lia membangun ya? Iya. Membangun sebuah panti asuhan. Waduh, sungguh mulia ya Bunda Lia ya, sudah. Sampai sekarang bagaimana dengan panti asuhannya, Bunda? Alhamdulillah sampai sekarang panti asuhan yang saya bina itu 2018 mendapat akreditasi B terbaik di Makassar. Begitu. Itu sudah 3 tahun ya? 4 tahun? Iya, 4 tahun yang lalu. 4 tahun ya. Oke. Itu berapa anak panti yang ditampung Bunda di sana? Awalnya itu cuma 14 dan sekarang alhamdulillah kurang lebih 42 anak sekarang. 42 di 2 asrama. Itu semuanya anak yatim piatu? Oh, bukan. Ada sebagian besar anak yatim, piatu, dan anak terlantar. Gitu. Kenapa sih mau membangun atau memberikan fasilitas untuk anak panti begitu, Bunda? Ya, bisa diceritakan, Bunda? Karena anak saya, Pak, seorang ayah yang masih kecil-kecil, Bapak sudah tidak. Ini tisunya, Bunda. Saya bisa bangun karena saya tahu kalau anak tidak punya orang tua, salah satu orang tua, maka itu tidak sangat bisa sehingga saya berinisiatif membangun panti asuhan karena anakku sendiri adalah anak yatim, sehingga panti asuhan saya yang saya bina mengatasnamakan rumah anak yatim Asifah. Asifah ya, itu diambil dari nama ibu ya, anak ibu? Tidak, sama sekali Asifah itu saya tidak tahu kenapa saya bisa ambil itu Asifah. Ternyata di dalam Al-Quran itu Asifah itu adalah obat begitu ya. Jadi mungkin Bunda Lia membuat panti asuhan ini memberikan nama Asifah sebagai obat untuk anak-anak panti ya begitu ya, Bunda ya. Waduh, luar biasa, Bunda. Semoga apa yang Bunda lakukan ini menjadi amal ibadah yang tentunya ini menjadi modal di akhirat nanti seperti itu, Bunda ya. Amin. Apalagi dengan memelihara ataupun mengasuh anak-anak panti, anak yatim begitu ya, Bunda ya. Oke, Bunda, aduh luar biasa Bunda ini ya. Sudah, padahal rutinitas Bunda ini sebagai tukang sapu jalanan ini masih terketuk hatinya ya untuk bisa membangun sebuah panti begitu ya, panti asuhan begitu, Bunda ya. Tapi saya dengar-dengar juga, Bunda, selain panti juga
membangun masjid juga Bunda ya? Iya, alhamdulillah. Sejak 2018 saya berniat untuk membangun masjid dan alhamdulillah tercapai. Sampai sekarang sudah dipakai sudah 2 tahun. Itu bantuan dari para donatur-donatur dan dermawan yang selama ini mensupport saya sebagai pimpinan panti yang tidak punya apa-apa, Pak. Begitu ya. Oke, Bunda. Tapi Bunda ini kan Bunda Lia ini bekerja sebagai tukang sapu ini kan ada tidak perhatian dari pemerintah Kota Makassar, Bunda? Terutama untuk wali kota Makassar mungkin. Siapa tahu Pak Wali juga mungkin nanti ke depan ini akan melihat kita Bunda di sini. Sangat, apa mungkin yang mesti disampaikan sama Pak Wali mungkin? Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar yang selama ini mensupport para Satgas kebersihan khususnya sehingga kami di lapangan sangat bersyukur dan bangga membersihkan setiap hari karena berpakaian seragam. Iya, begitu Bunda ya. Oke, ini bisa mungkin diceritakan juga Bunda terkait dengan pembangunan masjid juga Bunda. Ini awalnya membangun masjid apa sama dengan pernah ada juga bisikan-bisikan ya begitu Bunda ya? Kalau masjid itu Pak, memang dari dulu waktu belum saya jadi penyapu selalu bilang semoga kedepannya saya bisa bangun masjid dan bisa mendirikan majelis taklim, bisa menampung anak-anak yang kurang mampu dan alhamdulillah Allah berikan kepada saya amanah dan santrinya sekarang sudah kurang lebih 80 santrinya yang ada di sana ya Bunda ya. Alhamdulillah ya Bunda. Alhamdulillah. Oke. Kalau masjidnya sendiri Bunda ini udah rampung ya? Belum. Atau setengah rampung atau belum ini? Iya, setengah rampung. Setengah rampung ya. Dan donatur-donatur juga sampai sekarang masih memberikan ini atau gimana Bunda? Iya, alhamdulillah para donatur Asipa sekaligus donatur juga di Masjid Rahmatan lil Alamin. Kebetulan masjid kami bukan di jalan lagi mana Asipa. Itu Bunda? Di Jalan Taman Paraya. Letaknya di Kampung Kajang Antang. Oke, jadi kalau mungkin Bunda ya kita berharap mungkin di sini ya ada mungkin donatur-donatur yang mau memberikan partisipasi untuk pembangunan masjid Nurul apa ya Bun? Rahmatan lil Alamin. Masjid Nurul Masjid Rahmatan lil Alamin di Jalan Tamangapa ya begitu. Oke. Nah, Bunda apakah dana masjid yang berasal dari pekerjaan juga dari pekerjaan Ibu sebagai pembangun masjid? Ya, alhamdulillah gaji saya itu sejak 2013 sampai 2018 itu saya tabung untuk beli tanah untuk bangun masjid. Itu berapa luas tanah itu yang di 300 meter. 300 meter ya. Itu berapa harga perkiraannya gitu? Pada waktu itu masih murah Pak. 70 juta dua kapling. 300 meter 70 juta. Oke, aduh luar biasa Bunda ya, dan ini sangat menjadi inspirasi bagi kita semua. Ini seorang tukang sapu jalanan, apalagi seorang perempuan, kemudian menjadi single parent begitu, ini mampu membangun sebuah panti asuhan dan juga membangun masjid seperti itu Bunda ya, alhamdulillah. Nah Bunda, kalau kita kembali lagi tadi Bunda tentang sebagai penyapu jalanan nih, sebagai tukang sapu jalanan, apakah Bunda lihat tidak minder ataupun malu dengan pekerjaan ini Bunda ya? Sama sekali tidak, karena saya menyapu, alhamdulillah sudah 3 kali diberangkatkan umrah karena para dermawan melihat saya menyapu di jalan dan banyak tahu tentang profil-profil saya sehingga banyak yang tertarik untuk menaikkan saya umrah Pak. Begitu ya? Iya, jadi saya merasa menyapu di jalan itu jangan malu.
Jangan minder karena itu membawa keberkahan bagi saya pribadi karena anak-anak saya juga mensupport saya, tidak pernah merasa malu bahwa saya ini mamanya tukang sapu. Gitu ya. Oke Bunda. Waduh. Ini semakin apa ya Bunda? Semakin ini saya juga kayak mau menangis ini Bunda. Aduh. Iya. Bunda kalau untuk misalnya Bunda nih kalau panti asuhannya kira-kira kedepannya seperti apa nih Bunda? Kalau misalkan Bunda misalnya sudah tidak mengurus lagi, kira-kira apa yang Anda lakukan saat ini Bunda? Misalnya kira-kira memikirkan panti asuhannya seperti apa sih Bunda nanti ke depannya? Iya, kalau Apakah ingin melanjutkan kepada anaknya atau gimana Bunda? ya alhamdulillah kalau panti asuhan Ashifa itu karena sudah ada beberapa anak yang sudah selesai di panti asuhan Ashifa dan insya Allah mereka-mereka yang akan meneruskan panti asuhan itu karena saya sudah wakafkan. Situ ya. Iya. Oke, sama anaknya Bunda ya? Bukan. Sama siapa? Sama yang saya bina selama ini, yang sudah selesai kuliahnya. Oke. Ini kita sudah berbincang-bincang tadi Bunda ya terkait dengan pekerjaan Bunda, kemudian bagaimana sih Bunda bisa membangun sebuah panti asuhan, kemudian membangun sebuah masjid dan alhamdulillah hingga saat ini masih tahap penyelesaian ya, begitu Bunda. Semoga saja apa yang menjadi pekerjaan Bunda, kemudian rutinitas Bunda mengurus panti asuhan, kemudian membangun masjid itu menjadi ladang pahala untuk Bunda ya. Amin. Dan keluarganya juga seperti itu Bunda. Bunda mungkin ada mungkin yang ingin disampaikan Bunda terkait dengan pekerjaan Bunda, kemudian pembangunan panti asuhan dan juga masjid ini Bunda, ada mungkin yang disampaikan Bunda? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan ini saya pimpinan Yayasan Ashifa menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh para dermawan, para donatur yang selama ini membantu kami, mensupport kami sehingga panti asuhan Ashifa sukses bisa meraih akreditasi terbaik di 2018 dan semoga para donatur Ashifa di pembangunan Masjid Rahmatan lil Alamin berlipat ganda rezekinya. Amin. Dan bisa menyelesaikan pembangunan Masjid Rahmatan lil Alamin yang insya Allah akan dipensikan oleh santri yang kurang mampu menjadi hafiz Quran di lantai 2. Oke. Terima kasih Bunda sudah hadir di podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan Orkes by Kabar Kota Sulsel. Semoga apa yang kita lakukan di sini menjadi ataupun pekerjaan Bunda ini bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang seperti itu Bunda ya. Amin. Oke, terima kasih sekali Bunda, sukses untuk panti asuhannya Bunda. Dan juga masjidnya agar segera bisa dirampungkan Bunda ya, seperti itu. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.